ditunggu sampai tengah malam, nggak dilihat daripada Sayyidina saat ini tahajud dengan jumlah rakaat yang banyak, atau mungkin dengan amalan-amalan zikirnya biasa. Bangun menjelang subuh, sholat ringan qobliyah fajar, yang sebagaimana baginda Nabi sabdakan, rakaat ini 2 rakaat sebelum fajar adalah lebih baik daripada minad dunya wa ma fiha, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Setelah sholat 2 rakaat sholat subuh dan baca wirid-wirid ringan, dan demikian di hari kedua pula demikian, tidak menemukan hal yang istimewa dengan banyaknya wiridnya, dengan banyaknya zikirnya, dengan banyaknya ibadah sholatnya, enggak. Lalu di hari yang kedua akhirnya penasarannya semakin meningkat dan nggak sabar, akhirnya tanya, ya hina Sa'ad, wahai saudaraku Sa'ad, sesungguhnya aku datang ke sini hanya berharap untuk mengetahui apa sih yang membuat engkau sudah dinas oleh baginda Nabi Muhammad akan menjadi calon surga. Nah, kalau Nabi Muhammad sudah bilang calon ahli surga, ya nggak akan ada yang bisa merubahnya. Kalau Nabi sudah mengatakan ini orang ahli surga, ya ahli surga. Kalau ini orang yang selamat, orang yang selamat. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pada waktu di dalam sebuah peperangan, ada seseorang yang dia berada di barisan paling depan. Beliau giat membunuh ke sana, membunuh ke sini daripada musuh-musuhnya Allah, membela daripada sebuah peperangan dengan keberanian yang tinggi. Dia maju ke medan perang ke paling depan, dia tebas ke sana, tebas ke sini, badannya sampai penuh dengan luka. Lalu sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad pun berkata kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadza fulan, sungguh pemberani, sungguh orang yang hebat, andaikan meninggal dia akan berada di dalam surganya Allah. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Finnar, di neraka. Para sahabat, yang namanya para sahabat Nabi Muhammad, bukan baginda Nabi Muhammad, merasa, kok mungkin, mana mungkin orang yang berjuang seperti ini kok di neraka. Ya Rasulullah, lihatlah dengan seksama. Ini para sahabat pengen mengambil satu hujah. Orang itu berjuang dengan demikian hebatnya, demikian istimewanya, demikian topnya, sampai luka, badannya penuh dengan luka. Bentar lagi orang itu kayaknya udah mulai lelah dan akan meninggal. Dia seorang syuhada, orang yang wafat syahid di jalan Allah. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Finnar, di neraka. Saudara Rasulullah, maha bersinar Rasulullah. Gak berapa lama ternyata laki-laki tadi dalam keadaan kesakitan, dia gak mati-mati karena kematian mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betapa banyak orang-orang yang ada di bawah pedang, mereka tidak meninggal dunia, dan betapa banyak orang di atas tempat tidur, mereka meninggal dunia. Hadza kama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍahu. Ini Sayyidina Khalid, panglima besar, dijuluki Syaifullah, pedangnya Allah. Beliau taklukkan Gadisia, beliau berperan besar dalam perang Yarmouk dan sebagainya, paling depan dalam memimpin pasukan. Bahkan riwayat mengatakan saat beliau buka bajunya, itu badannya udah gak kayak badan manusia. Kenapa? Bekas luka-luka yang semua rata dalam badannya. Allah takdirkan seperti apa meninggalnya? Allah takdirkan meninggalnya di atas tempat tidur. Wa kana Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah yang menaklukkan Yarmouk, sahabat Nabi Muhammad yang tidak pernah takut, harapannya selalu meninggal syahid di medan laga, meninggal syahid dalam peperangan. Tapi yang terjadi apa? Meninggal kena wabah penyakit, meninggal di atas tempat tidur. Nah, kita berpikiran negatif. Tuh kan, seperti itu aja ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu kita ambil. Penilaian siapa? Allah atau manusia? Kalau penilaian Allah, Allah yang menilai daripada sebuah apapun yang kita perbuat. Tapi kalau berharap penilaian manusia, ya kita akan mendapatkan apa yang dinilaikan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW pernah beliau menceritakan satu kejadian yang akan terjadi dan Allah sudah bukakan beliau. Apakah kita heran? Allah
Allah memberikan alamul ghuyub, memberikan pelajaran kepada baginda Nabi Muhammad untuk dibukakan tentang hal yang gaib. Yang gaib cuma Allah yang tahu. Nah, Allah Maha tahu yang gaib karena cuma Allah yang tahu dan orang yang dikasih tahu. Maka kita suka jangan ketipu dengan paham-paham yang ekstrim. Yang Maha tahu Allah, jangan percaya sama wali, jangan percaya sama ini. Lah kalau Allah kasih tahu mau apa? Nih, maaf kita punya orang tua kita nih. Beliau akan memberikan rahasia. Beliau punya rahasia. Tapi kalau orang-orang tertentu akan dikasih tahu ini rahasianya ini. Lah kalau dikasih tahu tahu juga. Rahasia negara, misal. Lah kalau ada yang bocorin mau apa? Lah Allah memiliki kekuasaan mutlak atas itu semuanya. Nggak ada makhluk yang bisa ngatur Allah. Demikian juga baginda Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, ya sahabina, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata baginda para sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang dia punya modal lalu dia dagang, modalnya habis, duitnya habis. Naam, tapi bukan itu yang aku maksud, kata baginda Nabi. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang apabila dia dagang modalnya habis, dagangannya habis, masih punya utang. Betul, tapi bukan itu yang aku maksud. Akhirnya para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Sesungguhnya ketahuilah para sahabatku, orang yang bangkrut itu orang yang dia memiliki pahala sholat sunnah ratusan rakaat, dia punya pahala umroh berapa-ratus kali, dia punya pahala sedekah miliaran, dia punya pahala kaza wa kaza wa kaza, dengan banyak pahala yang dibawanya, sehingga pada waktu dibangkitkan kelak orang itu akan berjalan menuju surga dihadang oleh seseorang. Ya Rabb, aku minta pengadilan kepada fulan, di dunianya orang ini suka menyakitiku. Allah Tuhan yang maha melihat, dan disertai kanan kiri kita malaikat yang mencatat dari apa yang kita perbuat. Mereka memberi kesaksian, nah betul ya Allah. Lalu akhirnya pahala kebaikannya diberikan pada orang yang suka menzaliminya. Datang lagi, baru mau berjalan lagi, datang lagi orang, ya Rabb, di dunianya orang ini suka mencaci makiku tanpa hal yang jelas, tanpa hak yang jelas. Kasih lagi, ya Rabb, orang ini dulu di tidurnya suka ngomongin aneh, suka menggibah. Kasih lagi, ya Rabb, orang ini suka mengambil hakku tanpa hak, mengambil milikku tanpa hak. Ambil lagi terus sampai semua pahalanya habis, diambil orang-orang yang pernah didoliminya di dunia. Lalu dikatakan, Allah bertanya, masih ada amalannya lagi? Udah habis ya Rob, tapi yang ngantri atas perbuatannya di dunia masih banyak. Akhirnya mereka orang tersebut mendapatkan apa? Dosa-dosa orang-orang yang didoliminya diberikan oleh orang tersebut, sampai akhirnya yang tadinya bawa pahala segunung-gunung akhirnya habis, tinggal membawa dosa segunung-gunung, dan kata Allah lemparkan ke dalam api neraka. Dan ada orang yang nanti di akhiratnya nanti, mereka dengan percaya umrohnya sampai pada waktu menghadap kepada Allah ternyata tidak memiliki apapun itu semuanya, dan kata Allah lemparkan ke dalam neraka. Orang tadi bertanya, ya Rabb, aina amali, di mana amal-amalku? Kadzabta, bohong kau. Dulu engkau melakukan itu semuanya berharap pujian dari orang.